Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Boy Sabtaji. Kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari followers yang dirangkum oleh Bolalog. Yang pertama dari Muzaki Kairul 23. Setiap nama pasti ada artinya tuh bang. Bambang Boy Sabtaji artinya apa? Gue sendiri sampai sekarang nggak tahu arti nama Bambang Boy Sabtaji. Dan yang pasti artinya itu mudah-mudahan baik, dan itu nama pemberian dari orang tua gue, ya mudah-mudahan baik lah, dan yang pasti baik tentunya. Pertanyaan yang kedua dari Ihya Asyakir. Bang Boy Sabtaji kenapa lebih memilih futsal dibanding sepak bola atau lapangan gede, dan cita-cita abang itu apa sih, dan apakah udah kesampaian cita-citanya? Yang pertama, kenapa lebih memilih futsal dibanding sepak bola? Karena gue gagal di sepak bola, itu yang pertama. Dan cita-cita abang itu apa sih? Ya cita-cita anak pada umumnya yang membanggakan kepada orang tua, dan alhamdulillah sekarang gue udah kesampaian membanggakan kedua orang tua gue melalui futsal. Tapi ada satu orang, yaitu ayah gue, yang belum merasakan kebahagiaannya ya, karena beliau udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dulu. Selanjutnya dari Wawais. Sejarah dibalik nomor punggung 12 bang. Sejarahnya sih nggak ada yang spesial. Pada waktu itu di debut karir pertama gue pada tahun 2011 di Elektrik PLN, karena nggak ada nomor lagi selain 12, ya pada saat itu gue pilih nomor 12 gitu. Karena waktu itu pengen pakai nomor 7, karena nomor 7 udah dipakai senior gue Bang Amril, dan akhirnya ngalah pakai nomor 12 gitu. Pertanyaan yang keempat dari Purnama Danang. Bang, ceritain awal karir Bang Boy Sabtaji sampai bisa kayak gini. Ya kalau mau diceritain detail-detailnya mungkin rada panjang. Singkat cerita, gua awalnya dari sepak bola, tapi gagal di sepak bola. Gue beralih ke futsal, dan ya penuh kegagalan lah di karir gua gitu. Dan sampai sekarang pun gua masih banyak gagalnya gitu. Tapi gimana caranya kita nggak mudah menyerah dan terus tetap semangat. Begini. Pertanyaan kelima, Kevin Arya. Menurut Bang Bayu, apa sih yang membuat Bang Bayu bisa sampai bermain di klub futsal Cina, dan apa perasaan Bang Bayu saat mengawali debut di sana? Ya menurut gua pada saat itu ya mungkin berkat kerja keras gue ya bisa membawa gue sampai bermain di tingkat internasional. Dan perasaan gue pada saat mengawali debut di sana, dan nggak nyangka ya, apalagi gue seorang anak kampung yang bisa bermain menjadi pemain pertama yang berkarir di luar negeri, itu luar biasa, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Izul Haq 12. Bang, ceritain pengalaman waktu main di Cina, beda nggak sama Indonesia? Ya banyak sih bedanya. Yang pertama karena suhu di Cina itu sampai minus. Jadi gue bermain di minus 1 derajat, minus 2 derajat gitu. Dan di sana kan gue nggak jago-jago banget bahasa Inggris, dan gue juga harus adaptasi bahasa, cuaca, ya gitu-gitu sih. Jadi beda banget. Cuman ya kesamaannya dan perbedaan pada saat di lapangan sih, para pemain Cina lambat tapi lebih memakai sistem gitu. Kalau pemain kita cepet-cepet, ya itu aja sih yang membedakannya. Furkon 12. Bagaimana perasaan Boy Sabtaji saat final Liga Pro 2012 melawan Black Hill, tertinggal 2 gol dan menyamakan kedudukan dengan mencetak 2 gol pada saat itu, seri dan adu penalti, dan tendangan bebas tidak masuk, dan pada saat itu Famous FC menjadi runner-up. Ya itu emang sedih banget. Di final kali itu gue udah menyamakan kedudukan 2 gol, dan tapi tendangan penalti gue nggak masuk. Ya mungkin pada saat itu emang bukan gue eksekutornya, tapi para eksekutor pada saat itu mungkin gugup, jadi nggak berani ngambil penalti, dan ditunjuk oleh Coach Bonsu gue, dan ya gue akhirnya memberanikan diri. Ya gagal, gue sedih banget karena itu ya final ideal banget lah menurut gue.
Selanjutnya pertanyaan dari Aldi Rizkiawan 0302. Bang, kenapa lu keluar dari Famos dan gabung ke Halus FC? Yang pertama, gue udah jelasin di video-video gue yang sebelumnya. Gue keluar dari Famos ke Halus itu karena keluarga. Karena pada saat itu Kafka butuh seorang ayah lah yang ada terus di saat dia butuh apa-apa gitu. Jadi gue pengen jadi ayah siaga lah gitu buat Kafka. Dan sekarang juga istri gue lagi hamil anak kedua dan gue pengen lebih deket di keluarga sih, itu aja. Nova Riki Pranata, kenapa BBS masih tetap di Halus, kenapa nggak hijrah? Ya karena gue kontrak 3 tahun, jadi gue masih stay di Halus itu. Dan gue rasa Halus menjadi rumah kedua gue untuk sekarang ini. Dari Habibi F. Firman 7, momen mengharukan di dunia perfutsalan. Momen mengharukan di dunia perfutsalan apa ya? Ya mungkin gue bisa berkarir di luar negeri, berkarir di internasional, dan gue menjadi pemain pertama yang berkarir di luar negeri. Ya itu membuat gue ya senang lah, bangga gitu. Dari Apis 21, menurut Bang Bayu siapa coach yang paling berkesan dan momen menarik pas bela timnas apa Bang? Coach yang paling berkesan ya banyak sih, semua coach menurut gue berkesan. Cuman Coach Ken menjadi pelatih pertama gue yang menjadikan gue kapten di tim nasional, dan ya menurut gue itu momen yang paling berkesan lah di hidup gue gitu. Gue menjadi kapten tim nasional dan Coach Ken sangat percaya pada gue. Dan sebelumnya belum ada pelatih yang menjadikan gue kapten di tim nasional gitu. Stop dulu Bun, anjing nggak bisa di. Selanjutnya dari Andrian Syahrish, Bang pernah merasa gagal nggak? Cara buat bangkit dari kegagalan tersebut? Ya gagal sih pasti ya, banyak kegagalan gue dan udah nggak terhitung kegagalan gue. Cuman yang gue tanamin dari diri gue, ya kegagalan bukan akhir dari segalanya gitu. Kita bisa bangkit, dan ya bukan dari akhir dunia lah gitu kegagalan itu. Kalau kita bisa memotivasi diri kita lebih baik lagi, mungkin kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Dari Uki Septianto 12, Bang, apa motivasi hidup lu sampai bisa seperti kayak sekarang ini? Siapa tahu bisa jadi motivasi juga buat saya. Ya motivasi hidup gua ya yang pertama ngebanggain orang tua gua, itu yang pertama. Dan apalagi sekarang ditambah gua punya istri dan anak, gua lebih pengen banggain mereka dan ya lebih bisa berguna sih buat orang sekitar, itu aja mungkin. Tio Pangisi 12 mau nanya soal karir Bang Bayu, tapi mungkin udah banyak yang tahu juga. Jadi aku mau nanya gimana sih cerita percintaan seorang Bang Bayu dan Teh Linda dari awal ketemu hingga akhirnya bisa nikah sampai sekarang. Mungkin banyak yang ingin tahu juga soal ini Bang. Ya gimana ya jawabnya. Ini malu-malu nih gue jawabnya nih. Ya cerita gue sama Linda, ya pertama ketemu gue di 2014. Pada saat dia masih main Liga Pro dan gue juga masih main Liga Pro. Ya awalnya temenan biasa, ya akhirnya gue suka ya sebagaimana umumnya lah, dan kita berkomitmen buat melanjutkan hubungan yang lebih, dan akhirnya kita nikah. Ismi Firdaus, Bang, kalau jadi pemain futsal doang cukup nggak sih buat menghidupi keluarga? Ya gue sih sampai sekarang hidup dengan futsal, dan apapun yang terjadi ya gue di futsal gitu. Karena salah satu menjadi pemain profesional yaitu percaya gitu, apapun yang lo lakuin itu bisa merubah hidup lo. Dan gue sekarang buktinya gue udah melakukan, gue fokus dan totalitas di futsal, ya itu bisa mencukupi keluarga gue di futsal gitu. Next dari Ahmad Salfaras 12, apa klub sepak bola yang didukung oleh Bang Bayu? Barcelona. Dari Arik Abadi 02, kenapa memilih brand Orange? Yang pertama,
karena Ortus X dengan ide-ide gilanya menawarkan kesepakatan yang luar biasa, dan itu menurut gue ya salah satu kenapa gue memilih Ortus. Dan yang kedua, Ortus itu brand lokal, dan gue pengen ngasih tahu ke semua orang brand lokal nggak kalah sama brand internasional gitu. Dan Ortus X menurut gue salah satu brand terbaik lokal saat ini gitu. Bang Bay, ada tips nggak nih buat anak muda saat kondisi seperti ini? Apa yang harus dilakukan di rumah? Bagaimana cara menghabiskan waktu di rumah aja versi anak muda dong? Yang pertama, kalau kita ikutin anjuran pemerintah yaitu di rumah aja. Dan kalau emang nggak ada kepentingan di luar, jangan keluar rumah. Dan kalaupun ada kepentingan di luar, ya kita pakai masker dan bawa hand sanitizer. Itu saran dari gua. Dan apa aja yang kita lakuin di rumah, ya yang kalau pagi, kalau nggak sempet jogging, kalau bangunnya kesiangan, kita stretching dinamis, dan baru sorenya kita jogging. Dan bisa sit up, push up, back up, skipping gitu. Ya banyak sih. Dan kalau mau lebih tahu jelasnya ada di channel YouTube gua. Lu pantengin terus channel YouTube Boy Saptaji. Promosi dikit. Nah, itu aja mungkin semua jawaban gua. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian, dan stay safe semuanya, jaga kondisi, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.